Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran sejarah. Kali ini materinya tentang peradaban Indonesia masa praaksara. Berikut indikator dan tujuan pembelajaran. Pembahasan pertama mengenai pengertian praaksara. Praaksara berasal dari kata pra sebelum dan aksara tulisan. Jadi praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Biasa juga disebut dengan nirleka atau tidak ada tulisan. Peradaban manusia praaksara ditinjau dari ilmu geologi. Peradaban manusia praaksara digolongkan ke dalam 4 zaman, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, masa Neozoikum masih terbagi lagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Ini ciri-ciri masa Arkaikum atau zaman Arkaikum. Di sini diberikan ciri-ciri antara lain belum ada tanda-tanda kehidupan, kemudian bumi masih berbentuk seperti planet bola gas dengan suhu yang sangat panas, kemudian rotasi bumi sangat cepat. Nah, ini merupakan periode pembentukan lempeng dan lapisan bumi. Disebut juga zaman tertua dan atau masa pembentukan kerak bumi. Selanjutnya adalah zaman Paleozoikum. Ciri-cirinya antara lain kondisi bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah, curah hujan sangat tinggi, mulai muncul tanda-tanda kehidupan berupa makhluk mikroorganisme. Beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil sudah mulai ada. Karena keadaan bumi masih berubah-ubah, maka keadaan kehidupan masih sulit untuk meningkat. Zaman Mesozoikum, ciri-cirinya terdapat banyak hewan reptil berukuran besar. Zaman ini sering juga disebut dengan zaman reptil karena merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan reptil besar dan mamalia kecil. Kemudian keadaan iklim di bumi sudah lebih stabil daripada zaman sebelumnya, serta terdapat jenis burung. Zaman Neozoikum, ciri-cirinya punahnya reptil besar. Zaman ini merupakan masa-masa puncak kehidupan hewan mamalia. Sering terjadi aktivitas tektonik dan vulkanik. Zaman ini sudah ada jenis manusia purba, yaitu jenis Homo sapiens. Corak kehidupan masyarakat praaksara meliputi sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, sistem pertanian, dan kesenian. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau biasa disebut dengan masa bermukim dan berladang. Nah, ini terjadi pada masa Mesolitikum. Kepercayaan mereka adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh halus, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda yang mempunyai kekuatan gaib. Untuk sistem kemasyarakatan terdapat 3 jenis sistem kemasyarakatan, yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masyarakatnya itu hidup berkelompok-kelompok dalam jumlah yang kecil. Kemudian pada masa bercocok tanam, kehidupan masyarakatnya sudah menetap, sedangkan pada masa perundagian, masyarakat sudah terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian untuk sistem pertanian yang dikenal oleh masyarakat praaksara pada awalnya adalah perladangan atau huma. Jadi hanya mengandalkan humus sehingga bentuk pertaniannya ini berpindah-pindah tempat. Kemudian selanjutnya masyarakat mulai mengembangkan sistem persawahan. Nah, pada waktu ini sudah mengenal pengolahan tanah, irigasi, dan pemupukan.
Kemudian pada masa perundagian, sistem persawahan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat atau baik. Sistem kesenian. Nah, kesenian dikenal oleh masyarakat praaksara sejak zaman Mesolitikum. Nah, ini dibuktikan dengan adanya lukisan-lukisan pada dinding goa. Selanjutnya, masa Neolitikum, masyarakat menyalurkan jiwa seni dari seni membatik, gamelan, bahkan wayang. Itu pada masa Neolitikum. Pembahasan selanjutnya yaitu peradaban manusia masa praaksara. Ditinjau dari ilmu arkeologi, peradaban manusia masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri dari zaman batu tua, batu tengah, batu muda, dan batu besar. Berikut ciri-cirinya akan dijelaskan. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-cirinya, manusia pada masa ini belum mengenal cocok tanam, hidup mereka berburu dan meramu. Manusia purba masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian peralatan yang mereka gunakan terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar. Contohnya kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Zaman Mesolitikum atau batu tengah. Ciri-cirinya, alat yang dihasilkan masih sama dengan pada masa zaman Paleolitikum, yaitu masih merupakan alat-alat yang terbuat dari batu yang masih kasar, sudah tidak lagi nomaden atau sudah mempunyai tempat tinggal yang semi permanen seperti di goa-goa yang berada di pinggir pantai. Sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah, masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan, dan ditemukan sampah dapur yang disebut Jokenmodiner. Zaman Neolitikum atau batu muda. Ciri-cirinya, peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Alat yang digunakan antara lain kapak persegi dan kapak lonjong. Pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Perhiasan terbuat dari kulit kerang dan batu. Tempat tinggal mereka sudah menetap atau sedenter. Yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau batu besar. Ciri-cirinya telah mengetahui sistem pembagian kerja, telah ada pemimpin atau kepala suku, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari, sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Kemudian setelah zaman batu, berkembang zaman logam atau zaman perundagian. Nah, masa ini dibagi menjadi dua, zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu, zaman yang disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Alat-alatnya ada kapak corong atau kapak perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, dan arca perunggu. Sedangkan zaman besi, pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dijadikan alat-alat yang diperlukan. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman besi antara lain mata kapak bertangkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan cangkul. Demikian materi tentang peradaban manusia masa praaksara. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu kembali pada pembelajaran sejarah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.